Selamat malam dan selamat datang dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Bersama dengan saya, Gilin Tumangkeng yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan. Tentu setiap malamnya kita akan membahas banyak ide-ide bisnis yang menarik. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas mengenai budidaya bibit anggur, memulai dari benih hingga panen melimpah. Tapi mungkin beberapa pemirsa masih baru pertama kali mengikuti program ini. Untuk itu saya mau menjelaskan sedikit mengenai Kamu Bisa. Program Kamu Bisa merupakan program kerjasama dari Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries, di mana ASI sendiri adalah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Program ini tentu memiliki tujuan yang baik untuk pemirsa, di mana tujuannya adalah untuk membantu pemirsa memperkaya dan memberikan ide-ide bisnis agar pemirsa dapat memulai suatu bisnis baru atau mungkin mengembangkannya. Untuk itu, setiap malamnya kita akan ditemani dengan para narasumber ahli dan praktisi yang luar biasa. Pada malam hari ini kita ditemani dengan narasumber praktisi, yaitu Bapak Supriyanto. Selamat malam Pak Supriyanto. Apakah sudah terhubung? Mbak Kelin, ya, salam kenal, saya Pak Supriyanto dari Kebun Anggur Impor Jakarta. Salam kenal Pak Supriyanto. Baik, kita akan berbincang lagi sebentar lagi Pak Supriyanto. Sebelum kita memasuki, saya mau menyapa narasumber lainnya. Di sini sudah hadir juga Bapak Profesor Daniel Saputra. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua narasumber, selamat malam pemirsa. Selamat malam. Baik, berikutnya kepada Bapak Zakarias Hukom. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga para narasumber kita, terutama untuk narasumber praktisi malam ini dan juga Prof. Daniel, serta selamat malam bagi pemirsa di rumah. Selamat malam, dan juga Ibu Johana Taribuka. Baik, sebelum kita memasuki dalam topik yang akan kita bahas, saya mau mengundang para pemirsa untuk turut aktif dalam program ini dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik pada malam hari ini melalui call center Hope Channel Indonesia ataupun social media Hope Channel Indonesia yang tertera pada layar kaca Anda, supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan akan dijawab oleh para narasumber yang sudah hadir. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memasuki topik pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu video profil singkat mengenai pembicara kita atau narasumber ahli kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kamu Bisa, perkenalkan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas yang beralamat di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jakarta, Jakarta Selatan. Nah, kegiatan saya sehari-hari, saya berdinas di Angkatan Laut Marinir, ya, Batelon 6, ada di Kesatrian Marinir Cilandak. Selain saya berkegiatan di Marinir, saya banyak kegiatan di luar, diantaranya saya punya usaha laundry, ya, punya usaha siput, punya usaha gas, punya usaha macam-macam, ya, banyak usaha. Tapi yang paling senang, ya, saya di dalam sehari-hari kegiatan saya selain di Marinir, saya di Kebun Anggur Impor. Di sini saya mengembangkan anggur, memberikan edukasi kepada masyarakat, ya. Saya ingin nanti di kemudian hari seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati anggur dengan harga yang murah atau menikmati anggur dari kebun sendiri di depan rumah masing-masing. Itu harapan saya. Dan tentunya kamu bisa. Baik, untuk itu tanpa berlama-lama lagi saya mau mengundang kembali Pak Supriyanto untuk berbicara dan juga berdiskusi bersama-sama pada malam hari ini tentang bisnis Bapak. Selamat malam kembali Pak Supriyanto. Selamat malam Mbak Kelin. Selamat malam. Baik, saya memiliki beberapa pertanyaan Pak Supriyanto, boleh nanti dijawab sesuai dengan pertanyaan saya berikan, ya. Baik, pertanyaan pertama. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak sampai bisa terjun di dunia pertanian, khususnya budaya bibit anggur? Awalnya ketika pandemi, itu kan banyak WFH, work from home, orang kerja dari rumah. Nah, ketika ramai di dunia tanaman, itu ada janda bolong, ada anthurium, dan lain sebagainya. Karena saya punya pohon anggur yang umurnya sudah 20 tahun, saya mencoba untuk bagaimana caranya membudidayakan pohon anggur ini dikenal di masyarakat yang sangat luas.
Hmm, baik. Jadi Iya. awal mulanya dari masa COVID ya, Pak Suprianto? Iya betul, dari COVID, betul. Baik. Berikutnya, bagaimana kira-kira cara memilih benih anggur yang berkualitas? Mungkin bagi para pemirsa ada yang punya juga, tapi mereka masih belum tahu kualitasnya apakah baik atau tidak. Iya, yang pasti banyak penipu di dunia anggur ya. Jual beli bibit yang penting kalau beli bibit anggur di tempat komunitas anggur atau di YouTube yang mungkin YouTube itu punya kebun. Nah ini contohnya mohon maaf bibit anggur yang saya perlihatkan. Nah cara memilih bibit berdaun mengkilap, bersulur, dan dia ada tandanya hasil okulasi atau ini namanya grafting ya. Sambungan jenis rootstock dengan jenis entres ya. Entres ini tentunya orang bilang entres impor, sebenarnya semua anggur adalah anggur impor. Indonesia nggak punya pohon anggur, semuanya dari luar negeri. Cuma kita gampang menyebutnya jenis rootstock, table grape dan wine begitu. Oh baik, jadi sebenarnya bisa kita cari juga di internet atau maupun di YouTube mengenai Iya, banyak sekali. kualitas-kualitasnya. Baik, terima kasih Iya. Pak Suprianto. Berikutnya, apa saja langkah-langkah dalam menanam bibit benih anggur? Tentunya gampang sekali ya. Nanam anggur ini kan dia di daerah tropis sangat cocok ya dibanding dengan di Eropa di mana kan ada 4 musim. Kalau di Indonesia Iya. saya kira nggak ada musim untuk anggur karena anggur di Indonesia buah terus. Nah yang penting dapat sinar matahari dan media tanam yang tepat. Nah media tanam yang tepat kalau tak jelaskan di sini mungkin panjang lebar. Yang paling penting media itu yang penting tanah ya, terus sekam bakar sama kotoran kambing. Nah itu nanti komposisinya gampang bisa dilihat di YouTube anggur tentunya. Nanti bisa di Hub channel kamu bisa di YouTube selanjutnya begitu. Oh baik, terima kasih Pak Suprianto. Mungkin bagi para pemirsa yang agak terlewat sedikit bisa memperhatikan sinar matahari dan juga media tanam yang mau digunakan untuk benih anggur. Juga kepada Pak Suprianto kita akan berbicara sebentar lagi, di mana saya mau berbicara terlebih dahulu kepada para narasumber ahli. Untuk itu saya mau mengundang terlebih dahulu Pak Hukom untuk berdiskusi bersama-sama sebelum kita lanjut ke Pak Suprianto. Oke, Pak Hukom, pertanyaan di sini adalah apa varietas anggur yang paling cocok untuk dibudidayakan di Indonesia? Iya, terima kasih Mbak Diane. Jadi anggur ini sangat banyak varietasnya dan penyebarannya itu juga luas dan sudah menyebar hampir ke seluruh daerah Nusantara. Kebetulan yang digunakan oleh Pak Supri sebagai narasumber praktisi ini banyak jenis-jenis anggur yang merambat ya. Jadi pada prinsipnya ada 2 tipe yang berbentuk merambat dan tipe pohon. Jadi yang paling banyak yang kita temukan itu yang merambat ya. Asalnya dari jenis-jenis dari itu varietas Vitis vinifera. Ya, nanti seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Supri bahwa paling banyak yang digunakan adalah bibit hasil sambungan. Jadi dengan menggunakan batang bawah atau rootstock itu yang dari varietas yang punya keunggulan tertentu, khususnya di dalam perakaran yang nanti bisa menopang pertumbuhan sampai dengan pembuahan. Nah, ini sistem perakaran yang diutamakan. Dan nanti ada berbagai macam varietas yang dipakai sebagai skion atau entries yang tadi dikatakan untuk disambung. Nah tentunya ini keunggulan ada secara spesifik karena menyangkut dengan produktivitas yang dihasilkan dan juga kualitas hasil dan minat masyarakat. Tadi dikatakan memang banyak sekali varietasnya dan ini setiap saat akan diproduksi varietas sangat punya nilai ekonomi tinggi. Nah ini tentunya Pak Supri sendiri yang tahu persis kira-kira Pak Supri menggunakan varietas-varietas apa yang memang unggul dan bisa nanti disarankan kepada para pemirsa. Saya pikir ini yang sangat penting sekali menyangkut dengan varietas anggur yang cocok dilakukan.
hal yang paling utama dalam pemilihan varietas anggur ini adalah kesesuaian tentang agroklimat dan persyaratan tumbuhnya. Jadi yang paling penting itu dia toleransi pada ketinggian tempat dari 5 atau batasan rendah 5 sampai 300 meter dari permukaan laut dengan suhunya antara itu sekitar 23 sampai 31 Celcius, dan ini memang sangat baik sekali untuk di Indonesia karena Indonesia bisa memproduksi anggur ini setiap saat karena ketersediaan faktor-faktor pertumbuhan dan faktor lingkungan seperti sinar matahari itu cukup banyak dan ini bisa dibuktikan. Yang penting di sini tanah-tanah yang perlu diperhatikan. Kalau itu dalam skala lahan konvensional berarti harus memperhatikan lahannya, itu jenis tanahnya. Yang paling banyak adalah lempung sampai berpasir dengan tingkat porositas yang baik ya, itu yang paling penting. Kemudian pengairan juga sangat penting karena pengairan yang kita temukan di lapangan adalah pengairan yang bersumber dari curah hujan, air tanah. Tetapi skala-skala usaha bisnis perkebunan sekarang kita sudah mulai dengan memberikan air sesuai dengan kebutuhan tanaman bersamaan dengan nutrisi, sehingga tanaman tetap kontinu berproduksi setiap musim. Mungkin hal ini yang sangat penting sekali, Pak Galia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Okom untuk jawaban yang sudah dibagikan. Berikutnya kepada Pak Daniel, pertanyaannya adalah apa dan bagaimana kondisi tanah yang baik atau ideal untuk budidaya anggur? Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Suprianto. Tapi sebetulnya karena tadi anggur ini berasal bukan dari Indonesia, kita juga mesti ada penyesuaian. Ya. Kalau di tempat negara-negara subtropis kan paling asalnya dari sana, itu biasanya tanahnya mesti ada pasirnya. Gitu. Kemudian memang tadi Indonesia mempunyai keistimewaan, kita punya sinar matahari sepanjang tahun. Kalau di negara 4 musim kan mereka hanya punya matahari sekitar 6 bulan atau 9 bulan. Ya, selain itu pada waktu musim dingin juga ada stres tanamannya ya, stres. Jadi ada musim gugur dan kemudian musim semi. Nah, ini kita tidak ada. Nah, ini kita perlu antisipasi dengan tanaman ini. Sehingga ya belum tentu tanah tadi, kondisi tanah yang cocok di negara 4 musim cocok di Indonesia. Nah, ini tadi sudah dibuktikan ya oleh Pak Suprianto. Beliau meramu sendiri, ya, meramu sendiri tanahnya tadi ya, yang nanti menurut beliau akan menjadi topik perbincangan kita pada Kamu Bisa yang akan datang. Bagaimana mempersiapkan tanahnya. Kalau dibicarakan sekarang, nanti yang datang orang nggak mau dengar lagi ya. Tapi yang pasti ya, tanah yang digunakan ya, ini mesti gembur supaya akarnya mudah ada aerasi ya. Kemudian mesti dapat menyediakan unsur hara ya, baik makro maupun mikro ya. Kalau nggak salah kata Pak Hukum itu ada 16 kalau nggak salah ya, semua unsur haranya, baru dia bisa menghasilkan buah anggur yang tepat dan bermutu gitu ya. Nah, satu tadi yang disampaikan oleh Pak Suprianto, yang di kita ini anggurnya belum ada tadi ya. Saya lihat di supermarket kalau yang lokal itu hampir semuanya berbiji, sedangkan di negara 4 musim itu ada yang tidak berbiji. Nah, ini bukan hanya karena tanah, tapi juga karena teknologi budidaya ya. Bagaimana kita memeliharanya, bisa disemprot ya, atau dengan perkawinan silang ya, seperti pada tanaman-tanaman yang lain yang tidak berbiji yang dijual di toko-toko ya. Nah, itu perkawinan silang sehingga anaknya menjadi
tanda kutip mandul begitu ya, keturunannya mandul. Nah ini di kita mungkin karena itu tadi, karena kita tidak punya stres dingin ya, stres dingin. Beberapa tanaman itu memerlukan stres dingin yang membuat tanaman itu melakukan konservasi energi dan berusaha mempertahankan selnya supaya dia tidak mati ya pada waktu musim dingin. Nah ini kan beda ya. Nah kita ini juga walaupun mungkin impor ini bibit anggurnya, tapi bukanlah bibit anggur yang berasal dari belahan bumi yang lebih utara. Negara 4 musim, tapi sudah agak batas-batas ke tropis. Demikian, Gilin. Terima kasih Pak Daniel untuk jawaban yang sudah dibagikan. Untuk itu saya penasaran dan ingin bertanya kepada Pak Supriyanto kembali. Kira-kira Bapak pernah mengalami saat dimana banyak hama atau mungkin serangga-serangga yang menyerang benih Bapak tidak? Belum di-unmute, boleh di-unmute terlebih dahulu Pak Supriyanto. Masih belum ada suaranya? Oke, sip. Ya. Kendala tentu ada. Jadi kelemahan kita menanam anggur di Indonesia, kalau di luar negeri kan dia udaranya kering ya. Saya pernah di Arab, di Timur Tengah sana itu udara kering. Kalau di Indonesia kan lembab. Nah, kelembapan udara ini penyebab utama hama di anggur kita adalah jamur. Jamur itu ada beberapa jenis yang banyak itu rata-rata kara daun, terus embun tepung atau jenis jamur gelaga. Nah itu semua ada solusinya karena obatnya pasti ada. Jadi nggak ada kesulitan untuk menanam anggur di Indonesia karena di kita ini cahaya mataharinya sangat bagus ya kan. Terus tanahnya sangat subur. Mau ditanam di pinggiran pantai sampai di atas gunung. Yang paling penting media tanam bagus, matahari dapat, anggurnya pasti berbuah. Dan semua masyarakat di Indonesia udah ada sekitar insya Allah 200.000 orang dari Sabang sampai Merauke yang berada di dalam komunitas anggur ya, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di WA ya, rata-rata di WA gitu. Bahkan kita punya Persatuan Pengangguran Indonesia itu ASPAI, Asosiasi Pegiat Anggur Indonesia, yang sangat solid dan didukung sama pemerintah, yaitu dari Dewan Pertanian selalu mengadakan BIMTEK kemana-mana itu. Bagaimana tata cara supaya anggur kita itu bagus dan sebagainya. Mulai dari penanaman, perawatan, pembuahan, dan perawatan lanjutan. Itu selalu kita BIMTEK-kan kemana-mana. Jadi nggak hanya di masyarakat, termasuk masuk ke instansi-instansi. Bahkan saya sering diundang di BNPT. Ya. BNPT itu Badan Penanggulangan Teroris. Ya, saya diundang ke sana untuk memberikan BIMTEK tentang budidaya anggur. Oke, terima kasih. Boleh bagikan juga cara Bapak menangani hama-hama tersebut? Oke, tentunya kalau terserang jamur, jamur nih mau contoh jamur ya. Ketika dia kena jamur yang paling penting satu, jangan banyak-banyak disiram air karena air kandungan nitrogennya tinggi atau kita memupuk dengan jenis-jenis pupuk kimia atau pupuk non kimia yang banyak unsurnya nitrogen karena dengan kebanyakan nitrogen di daun cenderung jamur itu akan datang ya, akan datang terus dia tumbuh. Tapi jangan takut kalau terkena jamur yang paling cocok obatnya untuk anggur diantaranya bisa Ridomilgol atau Nativo atau Amistartem ya. Saya tidak mensponsorkan, cuma ini yang saya gunakan di kebun saya dan berhasil. Dan tentunya pupuknya yang bagus ketika kena jamur kita menggunakan magnesium sulfat atau menggunakan jenis-jenis kalsium yang tidak ada kandungannya nitrogen. Yang paling bagus magnesium sulfat. Oke, begitu. Baik, terima kasih Pak Supriyanto untuk jawaban yang sudah diberikan. Kita akan berdiskusi lagi setelah ini. Untuk itu saya menampilkan satu video mengenai budidaya anggur yang dilakukan oleh Pak Supriyanto.
Video tadi yang kita saksikan adalah video mengenai perkebunan anggur yang dimiliki oleh Pak Supriyanto. Untuk itu bagi para pemirsa yang mungkin mau mencoba bisa mengikuti video yang sudah ada atau mungkin bisa langsung menanyakannya kepada Pak Supriyanto. Baik, kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan berikutnya yang sudah masuk, di mana saya mau mengundang kembali Pak Supriyanto untuk berdiskusi bersama-sama dengan kita. Di mana pertanyaannya adalah, sebagai seorang petani, apakah komunitas itu sangat penting bagi sesama petani, khususnya sebagai petani anggur? Di kebun saya saat di syuting didatengin Hope Channel lagi tidak berbuah. Kalau lagi berbuah sangat indah para pemirsa. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Komunitas petani anggur di dunia petani anggur impor ya. Anggur, jangan bilang anggur impor, artinya petani anggur. Itu sangat dibutuhkan sekali karena anggur ini butuh pengalaman, butuh ilmu. Jadi nggak ada sekedar tanam seperti duren, seperti rambutan, jambu. Asal tanam terus dia tumbuh, kita pupuk, dia berbuah, tidak. Jadi butuh ilmu ya. Di antaranya ada posisi di mana kita motong batang supaya dia keluar bunga. Jadi nggak sembarangan. Kapan saatnya kita tahu bahwa anggur kita ini siap untuk dibuahkan atau tidak. Jadi komunitas sangat penting. Jadi dalam komunitas itu kita sebulan sekali, 2 bulan sekali mengadakan bimtek. Kalau enggak ya kopi darat lah, ngopi bareng terus ngobrol di dunia anggur. Gitu. Alhamdulillah saya udah 22 tahun di dunia anggur dan dari awal menanam anggur sampai sekarang kendala itu semuanya bisa diatasi. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Supri untuk jawaban yang sudah diberikan. Saat ini saya membagikan pertanyaan yang diberikan oleh salah satu pemirsa. Untuk itu boleh dibantu jawab juga ya Pak Supriyanto. Ya, silakan. Baik, dari Docal Indo Garden. Dia bertanya, di sini tropis bisa membuahkan selalu, sedangkan di subtropis ada masa pohon istirahat. Nah, apakah itu berpengaruh nantinya dalam produktivitas pohon ketika selalu dibuahkan? Tentunya benar sekali. Jadi gini, kalau di luar negeri kan ada 4 musim tadi yang dibilang sama beliau-beliaunya ahli-ahli ya. Kalau di Indonesia, yang penting gini, kalau nanamnya di pot itu tidak selalu bisa dibuahkan. Artinya ada masa-masa kita kapan membuahkan dan kapan tidak. Begitu. Karena kalau kita menanamnya di pot itu ibarat kita hidup di dalam kamar. Jadi apa-apa perlu dilayani, dikasih makan. Tentunya kalau kita nanam di pot, ada keterbatasan seperti kita pemupukan dan sebagainya, itu harus rutin dan sebagainya. Tapi kalau menanamnya di tanah, ya saya jamin bisa kapan buah kapan saja. Tentunya yang ditanam jenis-jenis anggur yang mudah berbuah ya. Contohnya Jupiter, Tran, Julian, Dixon, jenis macam-macam ya. Ada banyak, ada 50 jenis yang mudah buah. Sedangkan anggur ada ratusan jenis. Tidak semua anggur mudah berbuah di Indonesia. Di antaranya anggur-anggur yang butuh cuaca ekstrim di atas 40 derajat. Makanya anggur-anggur yang dari Timur Tengah yang ditanam di Indonesia bisa keluarga autumn ya, autumn, pink autumn, black autumn, atau mungkin jenis mondrop atau jenis sapphire, itu sulit dibuahkan karena mungkin kondisi cuaca yang tidak cocok. Tapi kalau jenis-jenis anggur yang dari Ukraina, ya, dari Cina, ada beberapa varian dari India, contohnya Basanti, itu sangat mudah dibuahkan. Jadi tidak perlu mikirin ketika anggur kita subur, dia bisa buah kapan saja. Tapi kalau anggur kita kurus, pemeliharaannya kurang bagus, jangan harap Anda akan mendapatkan buahnya ya, mendapatkan hasilnya. Intinya apa yang kita perbuat kepada anggur kita, dia akan memberikan imbalan kepada kita. Kita berbuat kepada dia, memelihara dengan bagus, anggurnya subur, tentunya dia memberikan jawaban ya, artinya memberikan buah yang sangat bagus. Begitu. Terima kasih Pak Supriyanto untuk jawabannya. Semoga menjawab pemirsa yang sudah bertanya. Berikutnya Pak Supriyanto, bagaimana cara menyimpan dan menjaga kualitas bibit anggur? Tentunya kalau kita membibitkan anggur ya, itu ada 3 hal yang sangat penting. Pertama, entres yang kita dapatkan harus bagus, keduanya rustoknya bagus, ketiganya media tanam bagus. Jadi 3 hal ini penting. Mustahil kalau kita mau bikin bibit atau merawat bibit tapi rustoknya jelek atau entresnya nggak bagus atau tanahnya asal-asalan, tentunya nggak bagus. Terus kalau pembibitan dari awal kita okulasi, umpamanya hari ini kita okulasi sampai dia keluar daun ya, keluar daun 2, 3 dan 4, jangan sekali-kali dilakukan pemupukan karena dia akan gosong ya. Jadi masih rentan, tentunya juga jangan kena matahari dulu atau kena sinar matahari secara langsung. Boleh kena sinar matahari langsung ketika daunnya udah 4, 5, 6 sampai 10 ya boleh. Itu kalau anggur dia pas cocok,
dari menanam ya sampai berbuah pertama, saya yakinkan 5-6 bulan dia udah bunga pertama. Yang penting satu, pohonnya udah segede jempol tangan nih batang primernya. Kalau batang primer udah segede jempol tangan, monggo silahkan bisa menonton Hub Channel berikutnya tentang bagaimana cara pembuahan anggur. Terima kasih Pak Suprianto untuk jawaban yang sudah dibagikan. Kita akan berdiskusi lagi setelah ini. Untuk itu saat ini saya mau mengundang kembali Pak Daniel Saputra untuk berdiskusi bersama-sama. Di mana pertanyaan yang akan saya bagikan adalah, menurut Pak Daniel sendiri, bagaimana prospek bisnis budidaya anggur di Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi ini bisnis ya, jadi Pak Suprianto sudah lama ya menggeluti anggur, belasan tahun tadi katanya ya, menggeluti anggur. Dan sudah berhasil, ya, berhasil untuk membuat anggur berbuah. Di berbagai media sosial ya, dan juga di berbagai media sudah banyak juga pemberitaan bahwa anggur di Indonesia sudah bisa berbuah, ya, asal tadi ya, disampaikan asal dirawat dengan baik, dipupuk dan sebagainya tadi. Nah, prospeknya karena kita buah ini bukanlah buah asli Indonesia, buah impor. Ya. Nah, buah impor kalau kita lihat sekarang di berbagai supermarket ya, harganya lumayan gitu ya. Lumayannya apa? Harganya hampir sama dengan di luar negeri. Ya, dalam dolar gitu ya, tinggal dikurs saja ke rupiah. Nah, kita punya keunggulan sebetulnya kalau kita bisa menghasilkan. Keunggulannya apa? Keunggulannya kita bisa hemat transportasi. Ya, tadi anggur yang impor itu dijual dengan harga sedemikian relatif mahal ya, itu adalah sudah termasuk biaya impor dan sebagainya. Nah, kita di Indonesia ya punya keunggulan biaya kita lebih rendah, yaitu biaya transportasi, ya, biaya penanaman dan sebagainya, pemupukan. Sehingga biaya cost kita untuk memproduksi anggur relatif lebih rendah. Sementara pasar kita, mungkin harga kita, kalau kita buat harga yang kompetitif dibanding harga yang impor, maka ya orang akan memilih anggur kita. Ya, orang pada waktu beli anggur itu asosiasinya anggur impor, walaupun mungkin itu produksi dalam negeri. Ya, nah, kelemahannya karena kita masih tergantung ya begitu ya, gantung dengan supermarket, toko-toko ya, toko supermarket yang tanda kutip orang menengah ke atas yang masuk. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kita menjual anggur secara online. Sudah banyak teknologi yang ditemukan orang untuk dapat mengirim anggur, ya, anggur itu segar sampai di tempat. Kalau kita perhatikan toko-toko online kita itu paling 1 minggu 10 hari sudah lama. Sekali dianggap sudah lama ya. Bahkan ada yang 2-3 hari sudah sampai pengirimannya. Jadi kalau kita punya memproduksi ini dalam skala yang lebih besar tentunya ya, dalam skala yang lebih besar ya, maka kita mempunyai peluang untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Dan ini ya merupakan alternatif untuk sumber keuangan ya, baik itu secara kecil-kecilan untuk keluarga ataupun secara bisnis secara skala besar ya. Dan hanya saja tadi tidak semua jenis bisa kita tanam di Indonesia, tapi yang ditanam di Indonesia itu ya lumayan ya. Saya sudah beberapa kali coba, ada yang memang rasanya agak asam, tapi tidak, ada juga yang manis ya, manis seperti saya awalnya nggak tahu bahwa itu anggur lokal, padahal itu adalah, saya pikir itu anggur impor, padahal anggur lokal. Dan bentuk kualitasnya sepintas sama, tidak bisa dibedakan. Ya, sehingga kita punya keunggulan dengan hal ini. Jadi bagi para pemirsa, ya boleh kalau dari awal mau belajar dulu boleh bergabung dengan
komunitas anggur. Setelah paham seluk-beluk nanamnya, karena tanahnya juga berbeda, iklim kita juga berbeda dari tempat asalnya, dan berhasil membuahkan anggur dalam waktu yang relatif singkat tadi, 6 bulan ya, sudah bisa berbuah. Maka saya percaya bahwa pemirsa yang memulai ini akan menghasilkan keuntungan yang bisa jadikan sumber income lumayan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel. Jadi itu adalah tips yang baik ya bagi pemirsa yang mau mencoba untuk membudidaya benih anggur. Boleh masuk ke dalam komunitas terlebih dahulu untuk mendapat ilmu-ilmu yang baru. Baik, berikutnya kepada Bapak Hukom, saya ingin bertanya bagaimana cara menjaga kualitas produk agar tetap unggul di pasar lokal dan internasional? Boleh di-unmute terlebih dahulu, Pak Hukom? Ya, Ya. baik Mbak Galen. Jadi kalau kita berbicara tentang kualitas dari suatu produk, itu tentunya kita harus perhatikan pertama adalah varietas, jenis varietas. Dan biasanya jenis varietas ini adalah varietas yang unggul, dan kalau kita mau mempertahankan sifat keunggulannya, teristimewa sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat baik, itu perlu match dia mendapatkan faktor tumbuh itu dengan baik. Kalau walaupun kita introduksi varietas yang unggul dari luar atau dari yang sudah diperbanyak di Jawa lalu ditanam di daerah lain di Indonesia, nah itu harus diperhatikan faktor-faktor pertumbuhan ini, dan faktor pertumbuhan ini kalau tidak tersedia, makanya sifat keunggulan varietas asal itu menjadi hilang, dan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil. Dan biasanya selain dari sinar matahari, kemudian curah hujan, lalu ketersediaan oksigen, karbon dioksida, teknik budidaya, hal yang sangat penting adalah ketersediaan air dan nutrisi tanaman. Nah, ini yang sangat penting karena dia menentukan kualitas rasa, kualitas warnanya, kemudian aromanya, ukuran buahnya. Nah, itu semua nanti akan bisa mencapai sifat unggul asli kalau faktor nutrisi ini tersedia dengan air itu cukup, tidak boleh lebih. Jadi kalau air lebih nanti masalah muncul seperti tadi, berkembangnya penyakit. Ya. Kalau seandainya nutrisi tidak cukup, berarti bahwa pertumbuhan awalnya vegetatif kurang bagus, dan ini akan berpengaruh terhadap nanti masalah pembungaan, kemudian pembentukan dan pembesaran buah, dan pengisian senyawa-senyawa biokimia yang nanti menentukan rasa dan kualitas, rasa enak dan macam-macam itu. Nah, ini semua harus tersedia secara cukup. Kalau seandainya tidak secara cukup, nanti akan berpengaruh lain lagi kepada tanaman, yaitu tanaman rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Apalagi anggur ini adalah tanaman yang memang benar-benar punya nilai vitamin yang tinggi, teristimewa antioksidannya yang sangat tinggi sekali untuk penyehatan tubuh manusia, sehingga sangat penting sekali. Wah, ini sangat penting sekali, punya nilai ekonominya karena nilai-nilai seperti itu. Jadi
kalau kita mau dapatkan kualitas buah itu dari awal pembibitan yang tadi dilakukan oleh Pak Suprianto dengan teknik-teknik yang baik, kemudian bagaimana cara penataannya, pemangkasannya, sampai mendapatkan apa bunga. Makanya ini sangat-sangat selektif sekali di dalam melakukan budidayanya sampai dengan keluarnya bunga. Nah itu ada pembentukan training apa anggur itu sendiri dengan cara pemangkasan, pembentukan cabang-cabang pokok, cabang primer, cabang sekunder, sampai dengan cabang tersier. Nah ini semua sangat berpengaruh terhadap hasil kualitas tadi. Nah intinya adalah makanan. Karena makanan ini sangat penting seperti yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Daniel bahwa itu ada 16 nutrisi utama esensial yang dibutuhkan oleh semua tanaman termasuk tanaman anggur. Kalau hanya cuma diberi yang makro saja, itu ada kategori makro dan mikro. Nah, nanti tanamannya tumbuh, bisa berproduksi, tapi pengaruhnya kepada kualitasnya, rasa, ukuran buah, dan macam-macam. Kemudian yang paling penting itu adalah zat antioksidan yang muncul. Karena semua nutrisi hara makro itu, ini dia berfungsi sebagai prekursor untuk nanti masuk pada proses biosintesis metabolit sekunder yang nanti akan berpengaruh terhadap pembentukan itu sistem imun. Nah, selain dari itu, kalau tanaman-tanaman ini sehat sejak awal pertumbuhan vegetal, itu biasanya dia menghasilkan ada nanti zat phytoalexin. Nah, zat phytoalexin itu yang nanti akan membuat tanaman itu kuat sistem imunnya dan mudah terserang oleh hama dan penyakit. Karena ini dibentuk secara internal, secara fisiologi dalam tubuh tanaman, tetapi sumbernya adalah prekursor itu. Prekursor itu berasal dari hara makro dan hara mikro. Jadi konsepnya harus kita memperhatikan pemberian makanan secara kontinu bagi semua tanaman pertanian, tapi yang dalam hal ini adalah tanaman anggur. Mungkin itu Mbak Gailin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hukum untuk jawaban yang sudah dibagikan. Kembali lagi kepada Bapak Suprianto, di mana saya ingin bertanya sedikit mengenai bisnis Bapak. Di mana pertanyaan adalah pasti di awal harus ada modal ya Pak Suprianto. Kira-kira Bapak boleh jelaskan berapa banyak modal yang Bapak gunakan untuk memulai bisnis ini? Jadi kalau untuk bisnis anggur ini modalnya nggak terlalu besar. Ya kalau hitung-hitung kalau umpamanya kita beli bibit itu harga 100-an ribu ya untuk jenis anggur yang berkualitas bagus, manis, mudah dibuahkan. Terus potnya itu kira-kira 70-an ribu dan media tanam sekitar ya sama lah. Kita cukup 300 ribu untuk satu pohon untuk siap untuk berdiri tegak sebagai tanaman pohon anggur. Itu dari 300 ribu kalau kita umpamanya pinter ya mau sering-sering nonton YouTube tentang bagaimana cara mengembangkan anggur. Kebanyakan orang ini kita jujur-jujuran, pebisnis anggur itu dia tidak pernah menjual buahnya di pasaran. Kenapa seperti itu? Baru belum matang saja ya, belum matang saja itu berbondong-bondong orang datang dan dia selfie. Orang Indonesia ini tentunya ibu-ibu ya, ibu-ibu itu senang sekali dengan selfie di buah anggur. Ini contohnya, mohon maaf nih anggur ya. Jenis Dinal biasanya dia suka megang anggur, foto panen di tempatnya. Jadi kalau ingin investasi di dunia anggur, ingin menanam anggur itu nggak perlu lahan yang sangat luas, nggak perlu berhektar-hektar ya. Cukup di pekarangan rumah saja udah bisa berbisnis pohon anggur. Artinya kita menjual buah anggur dan menjual bibitnya. Orang merasakan buahnya enak, pasti dia beli bibitnya. Itu yang terjadi saat ini. Jadi kalau ingin bisnis anggur jangan takut, Pak saya nanti jualnya di mana? Pak saya harus nyari distributor juga, nggak perlu ya, tidak perlu. Saya yakinkan tidak perlu. Mau dari Sabang sampai Merauke yang punya kebun anggur tidak pernah menjual anggurnya, semuanya didatangi para pecinta ya. Tentunya ibu-ibu berbondong-bondong bersama keluarganya, mungkin di dalam kebun anggur dia arisan atau ulang tahun anak. Banyak sekali apa itu istilahnya pengembangan di dunia anggur. Enggak hanya semata-mata kita jualan buah anggur dan bibitnya, tetapi
banyak mendapatkan income dari mana-mana, istilahnya masuk dari kita jualan makanan dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Monggo silakan. Terima kasih. Supriyanto untuk sharing yang sudah dibagikan. Berikutnya berarti saya mau kasih motivasi juga kepada para pemirsa, jangan khawatir karena seperti yang Pak Supriyanto sudah bagikan, modalnya tidak terlalu besar, jadi tentu pemirsa bisa melakukan hal yang sama seperti yang Pak Supriyanto sudah lakukan. Dan kalau pemirsa niat, pasti pemirsa juga bisa. Sama seperti Pak Supriyanto yang saat ini sudah sukses. Begitu berikutnya Pak Supriyanto, saya bertanya mengenai penentuan harga jual. Kira-kira Bapak boleh ceritakan sedikit bagaimana Bapak menentukan harga jual untuk anggur yang Bapak jualkan. Mungkin bisa dikasih tahu juga apakah itu per kilo, per ons, atau per peti, atau bagaimana? Ya, rata-rata untuk pekebun anggur ya di komunitas kita, komunitas anggur impor, komunitas anggur ya, kita tidak bilang impor. Di komunitas anggur, tentunya di bawah naungan Aspek, ini rata-rata kalau menjual buah 1 kilonya 100.000, tetapi dia petik sendiri di pohonnya ya. Jadi petik di pohonnya. Jadi orang selfie terus petik per kilo 100.000, rata-rata dari Sabang Sampai Merauke senilai itu. Dan tentunya ketika saya bilang sekali lagi, di perkebunan anggur, orang setelah memetik anggur tentunya dia akan naksir untuk beli bibit. Ini double garden ya, punya keuntungan jual buah dan jual bibit. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supriyanto untuk sharing juga. Berikutnya saya bertanya kepada Pak Daniel, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara menjalin kerjasama yang baik dengan distributor atau pasar Indonesia untuk menjual tentunya bibit yang ada ataupun hasilnya. Tolong tadi pertanyaannya terputus. Oh baik. Bagaimana cara menjalin kerjasama yang baik dengan para distributor atau dengan pasar Indonesia supaya bisa menjual bibit atau anggur yang sudah dihasilkan? Ya, untuk saat ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Supriyanto, karena skalanya masih kita sebut kecil ya, masih skala kebun rumah ya. Nah, itu sudah masih dengan melalui komunitas, melalui media online, orang datang yang akan membeli. Jadi belum perlu distributor, supplier, dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah mau skala besar, puluhan, katakanlah 1 hektar atau 2 hektar, ya, yang sudah mulai luas, ya, maka perlu kita pikirkan tempat pemasarannya ya, atau 10 hektar begitu ya. Jadi sudah skala industri gitu ya, itu baru kita memerlukannya. Tapi untuk saat sekarang, tadi menurut informasi Pak Supriyanto, ataupun yang saya lihat di media sosial ya, ini masih relatif ya, masih. Ya kalau ada pun tidak banyak, jadi tidak begitu perlu ya, karena pembelinya datang sendiri. Ya begitu ya, pembelinya datang sendiri. Atau kalau kita jauh lebih menguntungkan saat ini kalau kita punya kebun anggur, kita buat videokan, kita muat di media sosial ya, boleh silakan datang, petik anggur sendiri dan ditimbang sendiri, nanti yang dipetik yang dibayar begitu ya. Kalau hanya nonton dan foto-foto gratis, ya itu banyak yang datang karena tidak banyak, belum skala. Jadi ini skala baru skala halaman rumah tangga ya, atau skala kebun kecil gitu ya. Kalau tadi saya katakan sudah 1 hektar, 2 hektar, atau bahkan 10 hektar, baru kita memikirkannya kemana pemasarannya. Karena sebetulnya hanya kota yang mau makan ini. Kalau kita kirim ke pedesaan belum tentu, ya. Dan juga tingkat ekonomi masih menengah ke atas yang membelinya. Karena tadi kalau yang di kebun aja 100.000, begitu ya. Kalau yang impor di toko juga 100.000, begitu ya. Kalau kita jual, katakanlah kita mau bersaing dengan yang betul-betul impor, ya mungkin 80.000 gitu ya. Itu kalau masyarakat kecil agak sulit. Jadi memang kita perlu memikirkan bagaimana kita berhubungan dengan supermarket. Tapi untuk saat ini merupakan bisnis yang peluangnya masih besar. Ya, kalau kita punya sedikit tanah ya, atau
20 kali 20 saja sudah lumayan. 20 kali 20 kalau per meternya satu pohon atau per 2 meter satu pohon, sudah berapa pohon? Ya, dan itu kalau kita iklankan melalui media sosial banyak orang yang datang, ya. Dan tentu, nah ini karena tadi bukan di tempat yang asli, jumlah buah yang kita dapatkan juga tidak sebanyak di tempat yang asli di mana biasa menumbuhkan anggur, ya. Bahkan saya punya teman dulu ngajak saya foto di gitu tempat anggurnya begitu ya. Walaupun anggurnya kurang manis gitu ya, tapi sudah banyak orang yang antri mau foto di situ ya. Jadi merupakan peluang bisnis yang tadi kata Pak Suprianto masih menggiurkan gitu ya. Tapi tentu syaratnya pohon anggur kita mesti dibuat yang menarik tentunya ya. Ya apa namanya? Akan menyebut ya Instagramable katanya ya. Bisa dipajang di Instagram atau di mana di berbagai media sosial dan menarik untuk dilihat gitu ya. Perlu juga kita pikirkan juga mungkin posisinya dan sedemikian kita kasih tahu kalau siang, kalau pagi foto di mana yang bagus, siang foto di mana bagus karena ada arah matahari kan berubah-ubah ya. Nah, kalau sore di mana foto yang bagus gitu. Jadi bisa lebih menarik dan itu juga merupakan promosi kita bagi anggur yang kita tanam tadi. Terima kasih. Kepada Nia untuk jawabannya sudah diberikan. Jadi itu juga sudah diberikan bagaimana cara mempromosikan budidaya kita ataupun mungkin produk kita yang mau kita bagikan kepada para pembeli. Untuk itu kepada para pemirsa kita akan lanjut ke sesi berikutnya, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu video mengenai UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Hai, aku Nova dari Bandung. Hai, perkenalkan saya Dwi dari Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Sarah dari Depok. Perkenalkan, nama saya Glenn, asal Tebet. Iklim, semua iklim kayaknya. Jujur saya tidak tahu, tapi saya cuma menebak tropis. Iklim tropis. Tropis? Wah, saya kurang ini sekali sama terhadap ini buah ya. Tapi untuk memperbanyak buah, cukup kan? Ditanam banyak-banyak bibitnya. Ditanam, terus apa ya? Ditanam lagi gitu, supaya makin hari makin banyak. Ditanam bibitnya yang banyak. Nanti jadi banyak anggurnya. Salah. Betul. Wine, minuman maksudnya. Terus kismis, Sirup anggur, selai anggur, atau wine mungkin itu. Produk minuman. Terus gitu bisa nggak sih? Minuman, terus kue, makanan-makanan. Jus, minyak kayaknya. Baru alkohol, banyak alkohol. Saksikan. kamu bisa. Karya mulia bisnis. Luar biasa. Baik, saat ini kita akan berdiskusi lagi bersama dengan Pak Suprianto, di mana masih ada beberapa pertanyaan sebelum kita mengakhiri program pada malam hari ini. Di mana saya mau bertanya kepada Pak Suprianto, kira-kira boleh jelaskan apa saja tantangan yang Bapak alami selama menanam benih-benih anggur yang Bapak miliki, dan juga bagaimana cara Bapak mengatasinya? Boleh Tantangan terberat, ya, tantangan terbesar kita menanam anggur. Kalau saya nggak ada tantangan ya tentunya, karena saya orang yang, mohon maaf, suka tantangan.
Jadi para pecinta atau mungkin yang belum cinta dengan tanaman anggur, tantangan terbesarnya adalah ilmu. Ya, ilmu bagaimana cara menanam anggur, bagaimana cara merawat anggur, bagaimana caranya membuahkan anggur. Nah, yang paling sensitif itu di sini nih, posisinya di bagaimana cara membuahkan anggur, itu yang banyak yang belum bisa. Saya bilang kalau kita mau istilahnya kita buka bagaimana cara pembuahan anggur, biasanya orang akan mengenalkan dengan namanya cabang primer, sekunder, tersier. Nah, itu yang tidak berlaku di tempat saya. Kenapa seperti itu? Karena anggur kalau udah umur bertahun-tahun ya, dia cabangnya sangat banyak. Satu pohon anggur itu bisa menaungi 400 meter, artinya tanah yang 20 meter kali 20 meter, itu kalau kita benar nanamnya, itu satu pohon aja cukup. Ya, dengan bisa menghasilkan sampai 200 kilogram, itu jenisnya mungkin bisa jenis-jenis anggur besar ya, Tran, atau mungkin jenisnya Julian, atau jenis Tinel gitu. Kalau, mohon maaf, untuk jenis-jenis anggur yang saat ini kita budidayakan tentunya rasanya manis. Nah, yang dicoba rasanya tidak manis itu jenisnya rootstock, bisa Isabella, Red Master, Dogred, Pulsen, Kober ya, macam-macam itu jenis anggur yang rootstock ada 40-an. Tapi kalau jenis yang table grape dan jenis wine itu ada ratusan. Dan hanya sedikit yang rasanya rata-rata manis para pemirsa ya, ketika dia matang benar, ciri-ciri matang, dia berbiji coklat, dia HSP dari masa potong sampai dia manis, itu rata-rata 100 sampai 115 hari. Dan hebatnya buah anggur itu bertahan matang di pohonnya selama 1 bulan lebih. Jadi jangan takut untuk menanam anggur, nggak ada buah anggur rontok gitu ya, contoh kok durian belum matang rontok, mangga matang jatuh gitu. Kalau anggur akan berakhir menjadi kismis di pohonnya. Seperti itu. Jadi kalau saya ditanya, Pak, tantangan Bapak apa di dunia anggur? Saya bingung sendiri untuk menjawabnya karena nggak ada tantangan di tempat saya. Saya orangnya happy selalu. Jadi saya orangnya suka belajar. Itu menyerap ibarat kalau gelas saya adalah gelas kosong. Siapapun yang berbicara akan saya dengarkan dan akan saya coba. Kalau berhasil kita lanjutkan. Kalau tidak berhasil ya mungkin di tempat mereka karena memang cuaca, mungkin postur tanah, struktur tanah atau media tanamnya berbeda dengan di tempat saya. Tapi saya pastikan anggur bisa ditanam di pinggir laut sampai di atas. Baikkan, berikutnya saya memiliki pertanyaan dari salah satu pemirsa yang bisa Pak Supriyanto bantu jawab sebagai pertanyaan terakhir. Pertanyaannya dari Saudari Sri Lestari. Saya punya 4 pohon anggur di rumah, tetapi pertumbuhannya kurang bagus. Daunnya suka kering, padahal sudah dipupuk juga dengan POC. Mohon pencerahannya, Nggih. Terima kasih. Oke, Bu Sri, selamat malam. Kalau anggurnya pengen subur, mohon jangan hanya menggunakan POC. Karena pupuk organik cair itu kalau saya bilang sifatnya kalau mamani kita makan, makanan, itu POC seperti gabah ya. Belum diseleb, belum jadi beras, belum jadi makanan. Tapi kalau pengen anggur kita instan subur, gunakanlah pupuk-pupuk yang pasti. Saya tidak menyarankan, tetapi yang saya gunakan pupuk kimia. Jadi kalau pupuk kimia, mamani contoh kita menggunakan NPK Mutiara, Rusia ya, yang ada unsur makro dan mikro. Ibarat kata kita makan itu seperti makan di nasi Padang. Udah ada lauknya, udah ada nasinya, ada esnya, ada macam-macam, ada kerupuk, ada kopi. Ya jadi lengkap. Tentunya kalau kita perawatannya itu dengan unsur-unsur makro mikro yang lengkap, dengan sinar matahari yang cukup, dengan tanahnya yang gembur, yang media tanam yang bagus, pasti saya jamin subur anggurnya. Nah, satu lagi kalau bisa WA ke WA saya nanti akan saya kasih solusinya. Di antaranya mungkin anggurnya perlu disemprot menggunakan insektisida dan fungisida karena mungkin terserang hama, serangga atau terkena jamur. Itu juga salah satu penyebab anggur kita tidak subur. Tapi yang pasti jangan pantang menyerah, kamu pasti bisa. Baik, terima kasih Pak Supriyanto untuk jawaban yang sudah dibagikan. Semoga juga sudah bisa membantu Ibu Sri. Tapi kalau misalnya masih mau bertanya lagi, boleh nanti hubungi Pak Supriyanto secara pribadi. Baik, untuk itu karena waktu sudah habis, tak terasa ya sudah 1 jam kita berdiskusi bersama-sama. Untuk itu saya mau mengundang kembali Pak Supriyanto untuk memberikan closing statement secara singkat kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan program Kamu Bisa pada malam hari ini.
Oke, kita dari Komunitas Anggur Indonesia, Asosiasi Pegiat Anggur Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah, tentunya Departemen Pertanian, kita kembangkan selalu anggur, kita sosialisikan setiap hari. Dari kita berkomitmen pengen Indonesia nanti semuanya masyarakatnya merasakan nikmatnya buah anggur tanpa ada kata mahal. Bisa dinikmati dari kebun depan rumah sendiri, karena anggur ini nggak perlu tempat yang sangat luas, cukup di pot atau di tanah yang sempit dia bisa ditanam dan berbuah. Dan aku yakin semua kamu pasti bisa. Pak Suprianto, tentu pemirsa ini adalah hal yang sebenarnya cukup mudah bagi pemirsa yang mau memulai bisnis pembibitan anggur dan bahkan bisnis anggur boleh memulainya hari ini juga. Berikutnya kepada Pak Hukom bisa memberikan closing statement secara singkat. Ya, baik. Jadi anggur ini punya prospek ke depannya, Pak. Dan tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik, peluang untuk dibudidayakan, dan mungkin saya sarankan banyak bisa berkonsultasi dengan Pak Suprianto sebagai narasumber di malam ini. Dan kalau Pak Suprianto bisa, pasti pemirsa juga bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Hukom. Sekali lagi, kalau Pak Suprianto bisa, pasti pemirsa juga bisa untuk membudidayakan benih-benih anggur. Dan terakhir kepada Pak Daniel Saputra. Baik, tanaman budidaya anggur sudah bukan lagi merupakan budidaya yang sulit dilakukan. Sudah banyak komunitas, ya, anggota komunitas budidaya anggur di Indonesia, dan sudah terbukti bahwa anggur dapat berbuah bukan hanya lebat, tetapi juga mempunyai bermutu dan manis seperti yang dicitrakan tentang buah anggur. Dan karena anggur ini merupakan produk yang premium dan dapat mendatangkan keuntungan yang lumayan, maka saya menganjurkan para pemirsa untuk memulai bisnis budidaya anggur. Boleh bertanya kepada Pak Suprianto ataupun kepada komunitasnya. Kalau Pak Suprianto berhasil, maka kamu juga pasti bisa. Baik, terima kasih Pak Daniel Saputra untuk closing statement yang sudah dibagikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, yaitu Pak Suprianto, Pak Hukom, dan juga Pak Daniel yang sudah membagikan banyak ilmu kepada para pemirsa dan juga kepada saya secara pribadi. Untuk itu saya juga mengucapkan baik terima kasih kepada para pemirsa yang sudah dengan setia menyaksikan program Kamu Bisa pada malam hari ini. Semoga dengan program yang sudah kita bagikan maupun dengan topik yang sudah dibagikan, pemirsa juga bisa selalu semangat untuk membudidayakan bibit anggur atau mungkin bibit-bibit buah lainnya. Dan juga semoga pemirsa bisa selalu membudidayakan, bisa selalu membagikan bisnis-bisnis yang pemirsa miliki kepada teman-teman ataupun saudara yang terdekat, supaya mereka juga bisa melakukan bisnis yang baik untuk dibagikan kepada yang lainnya. Untuk itu, saya dan seluruh host yang bertugas pada malam hari ini ingin mengucapkan baik terima kasih dan selamat malam. Jangan lupa untuk saksikan selalu Hope Channel Indonesia yang menayangkan banyak program-program yang menarik dan juga bermanfaat bagi pemirsa. Selalu saksikan Kamu Bisa setiap Selasa pada pukul 7 sampai 8 malam, dan selalu saksikan juga program-program lainnya. Untuk itu, Kamu Bisa. Karya mulai bisnis luar biasa.